Ada tugas matematika seperti ini di mana kita harus mencari nilai faktorial dari suatu angka. Misalnya kita diberi angka 10, maka kita disuruh mencari hasil dari 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Atau n-nya misalnya 5 diberi angkanya, maka kita disuruh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, fungsi seperti ini kita bisa buat fungsinya atau sekedar for loop biasa. Tentunya untuk membuat semuanya lebih jelas, karena kita udah belajar fungsi itu tugasnya untuk membuat tugas dari satu statement itu menjadi lebih jelas, saya akan bikin dia satu fungsi, saya beri nama faktorial misalnya. Kita akan oper angka n-nya di sini. Nah, di sini kita buat fungsi faktorialnya. Mungkin kita terima parameternya, kita terima nilainya kembali sebagai nilai integer, result, seperti ini. Berarti kita akan return integer tadi, tapi yang sebelumnya saya mau nerima satu parameter di sini, integer, dan balikannya juga integer. Nah, karena kita mau mengulang-ulang memanggil fungsi ini, saya akan bikin satu fungsi if else di sini, di mana ketika n-nya sama dengan 1 atau dia sudah habis, karena nanti kita akan mengurangi 5 kurang 4 kurang 3 kurang 2 kurang 1, nanti minus 1 minus 1 minus 1 angkanya. Saya mau dia nge-return si n-nya itu sendiri, atau 6-nya di sini, angka yang kita jadikan parameter. Else, kalau tidak, yang mau kita return adalah angkanya dikali fungsi ini sendiri, faktorial, dikali angkanya dikurang 1, seperti yang kita lihat sebelumnya, dia 5, jadi ini anggap ini 5, dikali rumusnya n kurang 1, berarti 5 kali 4, berikutnya begitu juga kali 3 kali 2. Nah, yang kita lihat di sini, ketika ada fungsi yang dipanggil oleh fungsinya sendiri nanti, ini kita sebut sebagai recursive function. Mungkin sangat spesifik, ini memang hanya ada pada fungsi-fungsi tertentu, teman-teman nggak selalu ketemu, tapi nanti ketika teman-teman butuh melakukan pengulangan seperti ini dan membuatnya di sebuah fungsi, jadi teman-teman bisa udah familiar, oh ini namanya recursive function atau fungsi yang berulang. Kita lihat di sini saya udah buat fungsinya, saya akan ambil contoh misalnya dia 5, berarti ekspektasinya hasilnya adalah result 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120, berarti ekspektasi kita nilai faktorial dari 5 ini adalah 120. Kita coba jalankan. Betul sekali, hasilnya adalah 120. Karena di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi pada saat dia udah 1, pastikan teman-teman bikin syarat di mana fungsinya berhenti. Karena kalau teman-teman sekedar gini aja, fungsinya nggak akan berhenti, dia akan ngeloop terus atau melakukan pengulangan. Makanya kita bikin syarat ketika di sini kita panggil fungsi faktorialnya di mana 6 kurang 1, atau ketika angkanya udah 2, 2 kurang 1 udah 1, dan 1 sama dengan 1, maka kita langsung mengembalikan hasil dari totalnya. Nggak perlu lagi kita loop terus sampai nggak berhenti atau programnya akan error. Nah, penulisan seperti ini tentu teman-teman bisa hemat, teman-teman bisa nge-return di awal. Ini salah satu bagian fleksibel dari Kotlin. Kita bisa bikin dia jadi satu baris semua karena cuma satu blok. Saya bisa bikin dia seperti ini, returnnya bisa kita hapus seperti ini. Kalau teman-teman lebih terbiasa seperti saya, lebih terbiasa kalau if else-nya dipisah, boleh juga seperti ini. Yang jelas return-nya bisa kita bikin di depan langsung, karena yang akan kita return adalah si 6-nya ini. Ini hanya pemanis saja, kalau penulisannya bisa lebih cantik atau lebih simpel. Nah, tentu kalau angkanya saya ganti, angka 3 yang mudah kita hitung, 3 kali 2, 6. Ekspektasi kita 6, tapi hal yang sama kalau teman-teman naruh angka 100, 200, dan angka besar berapapun, fungsi faktorial ini masih terus berjalan. Jadi teman-teman jangan terkurung kalau ini hanya berguna pada faktorial aja, tapi bayangkan apapun, kalau teman-teman butuh fungsi yang dipanggil berulang-ulang lagi, kita kemungkinan akan memanggil fungsinya di dalam fungsi itu sendiri. Kalau nggak melakukan for loop di luarnya, teman-teman bisa menggunakan trik ini.